Ya, insya Allah kita sudah mengumpulkan beberapa saksi dalam waktu dekat sudah mengarah kepada nama-nama tersangka. Mohon doa restunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Up Info. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat berterima kasih kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Pengumuman tersangka kasus Subang batal dilakukan hari ini, ternyata ini penyebabnya. Sepekan belakangan ini santer kabar bahwa Polda Jawa Barat akan mengumumkan nama-nama pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang, pada hari ini Sabtu, tanggal 18 Desember tahun 2021 bertepatan dengan 4 bulan penyelidikan kasus tersebut, tanggal 18 Agustus tahun 2021 sampai 18 Desember tahun 2021. Selain itu, momen tanggal 18 Desember tahun 2021 juga bertepatan dengan ulang tahun ke-24 Amalia Mustika Ratu alias Amel, korban pembunuh ibu dan anak di Subang yang ditemukan meninggal bersama ibunya Tuti Suhartini pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 lalu. Namun hingga berita ini diunggah Sabtu tanggal 18 Desember tahun 2021 sore, tidak ada tanda-tanda pengumuman nama-nama pembunuh ibu dan anak di Subang itu akan dilakukan Polda Jabar. Padahal publik sudah menaruh harapan besar dan menebak-nebak pengumuman dilakukan hari ini mengingat pada Selasa tanggal 14 Desember tahun 2021 lalu, di sela acara vaksinasi massal di Subang, Kapolda Jabar Irjen Suntana mengatakan dari hasil pemeriksaan para saksi kini telah didapatkan sejumlah nama yang diduga merupakan dalang pembunuh ibu dan anak di Subang. Dalam waktu dekat sudah mengarah pada nama-nama tersangka. Mohon doa restunya, kata Suntana dalam keterangan resminya di Subang kala itu. Dengan bertambah lamanya pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, tak heran jika kini banyak orang yang menyimpulkan bahwa kasus ini merupakan kejahatan sempurna, dilakukan secara matang oleh para pelaku sehingga polisi merasa kesulitan mengungkapnya. Kriminolog dari Universitas Padjadjaran Unpad Bandung, Prof. Yesmil Anwar menegaskan dirinya tidak setuju jika kasus pembunuh ibu dan anak di Subang dianggap sebagai kejahatan yang sempurna atau perfect crime. Tidak mungkin. Tanpa jejak tidak mungkin, kata kriminolog Yesmil Anwar dalam sebuah rekaman wawancara di kanal YouTube Anjas di Thailand yang diunggah Jumat, tanggal 17 Desember tahun 2021. Namun diakui oleh Yesmil Anwar, pelaku kejahatan itu, yang profesional, biasanya lebih maju selangkah dari polisi. Bahkan khusus dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang sudah 4 bulan belum terungkap juga, Yesmil Anwar mengatakan tidak cuma selangkah, namun mungkin sudah puluhan langkah lebih maju dibandingkan polisi. Karena ya suka tidak suka, kita kan tidak lagi mendengarkan klarifikasi update dari tim penyidik mengenai beberapa hal yang memang ditanyakan dari media massa gitu. Kita hanya mendengar update-nya mungkin dari saksi-saksi yang berbicara di media massa. Itu tidak ada balance-nya gitu, ujar Yesmil Anwar. Namun Yesmil Anwar menegaskan, kejahatan apapun tidak mungkin tanpa jejak. Kejahatan yang sempurna itu tidak ada. Bahkan kejahatan yang tanpa jejak sekalipun, kata Yesmil Anwar bukan artinya tidak bisa diselidiki. Itu membuat seolah-olah akan raib begitu saja, disebutkan sebagai perfect crime ya kejahatan sempurna. Bukan tanpa jejak artinya tidak bisa diselidiki, tapi harus berlomba dengan kejahatan itu. Biasanya kejahatan itu selangkah lebih maju dari polisi gitu, kata Profesor Yesmil Anwar. Kenyataan sudah 4 bulan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tapi belum juga diumumkan siapa tersangkanya. Anjas di Thailand di kanal YouTube Anjas di Thailand memaklumi jika kini ada sebagian netizen yang berpikir pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang bukan lagi selangkah lebih maju, tapi sudah puluhan langkah dibanding dengan tim penyidiknya. Tapi aku masih percaya sih, kalau untuk tim kemampuan penyidik gak usah diragukan deh. Tapi lebih ke hal-hal lainnya, karena menurut aku sih kasus ini, ada kemungkinan besar bahwa tidak lagi mengenai faktor kriminal murni, tapi juga ada faktor tekanan-tekanan dari orang-orang lainnya, ujar Anjas di Thailand. Anjas di Thailand menduga kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ada hubungan dengan kasus lainnya misalnya dengan yayasan, karena korban Tuti dan Amel juga pendiri yayasan. Kita tahu, ujar Anjas, yayasan di Indonesia itu ada sebagian yang suka menerima bantuan dari pemerintah dan swasta. Dan ada oknum-oknum yang mempermainkan dana-dana tersebut. Ada dugaan takutnya, kalau ini terbongkar kasus yang lainnya akan terbongkar, seperti efek domino, kata Anjas di Thailand.
Namun begitu, seberapapun dana atau orang-orang yang ingin diselamatkan dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, kata Anjas di Thailand, nama besar, marwah kepolisian Indonesia jauh lebih penting dan jauh lebih berharga dibandingkan hanya uang puluhan atau ratusan miliar ataupun juga belasan atau puluhan orang-orang penting. Untuk mengorbankan sebuah institusi, kepolisian, it's not worth it at all. Oke, kita tunggu apakah nanti tim penyidik berani dan juga percaya diri untuk mengumumkan siapa tersangkanya. Menurut aku tim penyidik harusnya percaya diri untuk mengumumkan siapakah tersangkanya, ujar Anjas di Thailand. Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah, dan nantikan video-video kami selanjutnya hanya di channel Up Info. Tentunya insya Allah kita sudah mengumpulkan beberapa saksi dalam waktu dekat sudah mengarah kepada nama-nama tersangka. Mohon doa restunya ya.